Ini dia Redmi Watch 6, smartwatch murah versi Redmi, bahkan lebih murah dari Huawei Watch Fit 5. Juga kalau saya lihat ini lebih murah dari Amazfit Bip Max yang kemarin aja sudah tayang ya. Tetapi di video kali ini saya nggak terlalu banyak membahas review smartwatch Redmi Watch 6 ini, karena kalau saya perhatikan bisa dilihat ya di table spesifikasi lengkapnya dari Redmi Watch 5 ke Redmi Watch 6. Perbedaannya ini tidak terlalu mencolok menurut saya. Dari segi layar, dilihat ini ukurannya sama, 2,07 inch, resolusi juga sama, refresh rate juga sama, cuma yang membedakan di bagian brightness-nya. Redmi Watch 6 mencapai 2000 nits. Untuk di outdoor saya tes tampilannya seperti ini, cukup bagus, tetapi masih di bawah Huawei Watch Fit 5. Apalagi dibandingkan dengan Amazfit Bip Max yang sampai 3000 nits. Nah, yang membedakan dengan Redmi Watch 5 terdahulunya itu di bagian bezel. Kita ganti watch face-nya dengan yang berwarna putih ya. Ini bisa dilihat untuk bezelnya terlihat memang lebih tipis, sekitar kalau saya lihat di deskripsi ini sekitar 2 mm. Untuk material yang digunakan juga terbilang masih sama dengan Redmi Watch 5 menggunakan aluminium alloy. Yang saya rasakan ini smartwatch benar-benar ringan banget ya. Untuk bobot berat keseluruhan dari smartwatch ini ada di 43,2 gram. Lalu yang menjadi perbedaan lagi kalau menurut saya di bagian ketipisan atau ukuran ketebalannya ya. Ini kalau saya ukur untuk di bagian pinggir case-nya aja dia ada di 10 mm lebih. Cukup tipis dan di bagian tengah sensor di 11 mm lebih. Nggak nyampe 12 mm ya. Tertulis sih ini lebih tipis dibandingkan dengan versi Redmi Watch 5 yang lebih tebal ya. Terutama untuk di bagian layar sih kalau menurut saya. Redmi Watch 5 itu dia bentuknya curve. Yang bikin beda lagi di bagian tombol. Redmi Watch 6 tersedia 2 tombol ya, untuk crown dan juga tombol press button. Sedangkan di Redmi Watch 5 hanya tombol crown aja. Bluetooth juga berbeda nih. Redmi Watch 6 sudah menggunakan yang terbaru versi 5.4. Kapasitas baterai terlihat masih sama di 550 mAh. Dan bagaimana nih dengan kualitas GPS smartwatch Redmi Watch 6 yang terbaru ini? Kita langsung lihat aja di aplikasinya Mi Fitness atau Xiaomi Fitness ya. Dan juga di video ini saya akan compare dengan dua smartwatch yang udah pernah tayang di channel ini juga kemarin ini ya. Yang pertama kita lihat dari Huawei Watch Fit 5 dulu. Kualitas GPS-nya ini terbilang cukup presisi, mengingat harganya ini lebih mahal sih memang daripada Redmi Watch 6 ya. Tapi kalau kita perhatikan memang bukan yang paling terakurat. Di sini masih bisa terlihat dia keluar jalur yang cukup lumayan ya. Banyak keluar jalurnya nih. Padahal ini jalan lurus loh. Kalau teman-teman tahu ya, ini pasti ya. Lalu kita lihat untuk Amazfit Bip Max. Ini kalau kita perhatikan Amazfit Bip Max terbilang presisi dan lumayan akurat loh ini. Mantep banget nih. Mengingat harganya ini lebih murah dibandingkan Huawei Fit 5 ya. Bisa dilihat untuk jalur-jalur lintasnya ini terlihat sangat presisi. Ini sudah saya zoom ya. Ini masih di dalam garis jalur jalanannya nih. Tidak keluar dari jalur ya. Bisa dilihat tuh. Di bagian tikungan ini saya rubah ke warnanya yang terang aja ya. Biar sama-sama enak. Di sini kalau kita lihat benar-benar dia tidak keluar jalur ya. Terutama nih kalau di bagian tikungan ini. Dan di sini cukup baik lintasan GPS-nya, benar-benar dia tidak keluar jalur guys. Memang Amazfit juga tidak yang terlalu perfect banget sih. Nggak 100% akurat ya. Dan kita lihat untuk Redmi Watch 6 sendiri kalau menurut saya ini belum saya zoom ya. Terlihat ya rapi-rapi aja sih guys. Tapi kalau saya zoom bisa dilihat ini keluar jalurnya parah sih. Tuh, saya melewati 2 jalur sekaligus pulang pergi ya. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan bisa dilihat ini jauh banget keluarnya. Harusnya kan ada di bagian tengah-tengah garis ini ya. Tapi ini benar-benar keluarnya parah sih. Bisa dilihat. Dan di bagian tikungan juga ini keluarnya parah ya. Dan benar-benar ini menurut saya kurang baik sih untuk GPS dari Redmi Watch 6. Untuk lock GPS-nya sendiri Redmi Watch 6 terbilang ya kurang lebih sama ya lock GPS-nya dengan Amazfit dan juga Huawei. Tidak ada yang terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Ketiganya mirip-mirip. Yang membedakan yaitu untuk di bagian akurasi dan presisi garis lintas GPS-nya ya. Memang kalau untuk di bagian display kita lihat ini Huawei terbilang kecil ya displaynya ukurannya. Dan Redmi Watch 6 ini sampai 2 inch lebih. Benar-benar mantep banget. Kalau ngomongin soal besar-besaran, Amazfit Bip Max juga terbilang mirip-mirip displaynya dengan Redmi Watch 6 ya. Tapi yang bikin bulky atau terlihat besar banget yaitu di bagian case-nya sih menurut saya. Dan ingat dari ketiga smartwatch keren ini yang ada di tengah-tengah yaitu Amazfit Bip Max ya. Harganya ini waktu pertama launching dia di 1,7an. Kemudian
disusul dengan Huawei Watch Fit 5, dia ada di 1,9 waktu launching. Mungkin sekarang kalau di tanggal biasa ini bisa menembus angka 2 jutaan, 2 jutaan kecil. Sedangkan Redmi Watch 6 ini paling termurah menurut saya. Ini friendly banget ya untuk budgetnya di 1,3 jutaan waktu dia launching. Untuk penggunaan baterai yang menurut saya paling irit yaitu Redmi Watch 6 ya, atau Redmi Watch 6. Dalam satu harian itu turunnya cuma 5%-an aja guys. Ini sekali lagi tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya. GPS saya pakai beberapa kali, always on display saya pakai non-stop. Memang sih dia modelnya smart style ya, jadi kalau tidak kita pakai dia akan off dengan sendirinya. Di bagian smart feature, kalau saya tes untuk remote kameranya, di sini ada tampilan timer 3 detik, 5 detik, dan kita bisa nonaktifin timernya. Kualitas remote kameranya sendiri cukup responsif ketika layarnya ini di tap ya, langsung mengambil gambar. Kemudian untuk fitur Fine Phone ini juga tersedia, dia mengeluarkan bunyi suara dari smartphone kita yang lumayan cukup kencang. Lalu fitur untuk Bluetooth call saya coba tes menggunakan smartphone Samsung A56. Di sini bisa menampilkan telepon lewat WhatsApp call, tetapi dengan catatan harus dipakai di pergelangan tangan kita. Kemudian kita bisa balas dengan template teks, pesan teks ya, tetapi hanya di WhatsApp call. Terkadang kalau saya perhatikan dan saya tes berulang kali, kadang-kadang tidak bisa untuk menjawab panggilan masuknya. Sedangkan chat masuk dari WhatsApp terlihat bisa menampilkan banyak karakter, memang bukan yang full karakter ya. Untuk di bagian bawah saya lihat tidak bisa untuk membalas pesan chat dan juga tidak ada pesan template balasan cepat. Jadi hanya notif biasa aja. Sayang banget ya, tidak seperti smartwatch yang lain-lainnya nih, bisa membalas pesan chat dari WhatsApp menggunakan Android. Lalu fitur outdoor yang saya lihat dia hanya ada kompas, untuk barometer altimeter tidak tersedia. Jadi buat kamu yang punya Redmi Watch 5, menurut saya pribadi, kamu nggak perlu upgrade deh. Mendingan tahan aja di Redmi Watch 5 karena menurut saya fiturnya ini nggak terlalu banyak banget yang di-upgrade ya. Dari segi desain aja sih yang terlihat lebih tipis, Bluetooth versi terbaru, OS-nya juga yang terbaru pastinya lah ya karena dia smartwatch tipe terbaru. Lalu kecerahan brightness cuma dinaikin juga nggak terlalu banyak banget, tidak seperti brand kompetitor lainnya, Huawei ataupun Amazfit Bip Max yang mencapai 3000 nits ya. Bip Max mantep bener tuh. Tetapi kalau kamu belum punya Redmi Watch 6, pengen beli Redmi Watch 6, mending kamu pikir lagi, kamu butuhnya untuk olahraga serius atau biasa aja nih untuk sehari-hari. Kalau untuk sehari-hari sih ini udah oke banget ya. Dibandingkan beli Redmi Watch 5 karena itu tipe mendahulunya pastinya banyak yang di-upgrade di bagian sistem OS. Yang tadi saya bilang ya, kalau mengharapkan lebih ya mending gak usah upgrade kalau udah punya Redmi Watch 5. Tetapi kamu kalau mau olahraga yang serius, untuk GPS yang terbilang lumayan akurat dan harganya lebih murah dari Huawei Fit 5, kamu bisa pilih si Bip Max ini. Sekali lagi untuk kekurangan Bip Max yaitu ukurannya yang cukup besar. Sebenarnya sih bukan kekurangan juga ya. Ini kelebihan buat kamu yang pecinta smartwatch besar menurut saya. Cuma yang menjadi kekurangan kalau kamu punya pergelangan tangan kecil seperti saya, seperti ini. Tetapi kalau kamu mengutamakan untuk fashion, stylish, dan terlihat premium, menurut saya untuk Huawei Fit 5 ini boleh menjadi pilihan buat kamu ya. Ini juga cukup baik untuk GPS-nya. Kualitasnya memang, kalau saya pribadi, saya lebih memilih akurasi GPS-nya ini lebih presisi Bip Max. Oh ya, satu hal untuk strapnya ini saya udah ganti ya dengan Fit 5 Pro. Fit 5 Pro sendiri saya pakai di strap Fit 5 biasa. Ini bisa ya guys, buat yang kamu yang sudah punya atau menanyakan ini bisa ya diganti. Dan ditunggu aja untuk full reviewnya dari Huawei Fit 5 Pro dan juga nanti akan saya compare dengan smartwatch lainnya. Pastinya yang belum pernah tayang di channel ini. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bahas tentang Redmi Watch 6 yang udah saya gunakan. Ini kurang lebih hampir 1 minggu lah ya, nggak nyampe kayaknya, semenjak smartwatch ini launching. Dan terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Thank you for watching. Ini sudah saya compare dengan 2 smartwatch keren, terbaru juga ya ini ya, baru launching juga. Dan segera nantikan X unboxing atau X review saya ke Instagram saya aja ya, tanpa harus ke marketplace lagi karena potongan harganya cukup lumayan besar. Nanti saya akan posting di story. Siapa cepat dia dapat, nanti langsung aja DM saya. Thank you, bye.